Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan roda-roda, di mana hubungan roda-roda ini merupakan pembahasan kita yang terakhir di bab gerak melingkar beraturan. Sebelum kita masuk ke contoh soal mengenai hubungan antar roda, kita akan membahas dulu konsepnya. Di sini terdapat tiga konsep untuk hubungan antar roda. Yang satu bisa saling sepusat, yang kedua bisa menggunakan sabuk, dan yang ketiga bisa saling bersinggungan. Jika roda itu dihubungkan dalam sepusat, maka yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi, omega 1 sama dengan omega 2. Kalau kita hubungkan dengan kecepatan linear, maka omega itu kita uraikan. Omega 1 berarti sama dengan kecepatan linear 1 dibagi dengan R-nya, R1. Omega 2 sama dengan V2 dibagi dengan R2. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Yang kedua, jika menggunakan sabuk, maka yang sama itu bukan kecepatan sudutnya, tapi kecepatan linearnya. Maka V1 ini sama dengan V2. Kalau kita uraikan dengan hubungan kecepatan sudut, maka V1 itu sama dengan R1 dikalikan dengan omega 1. V2 sama dengan R2 dikali omega 2. R itu berarti jari-jari dari masing-masing roda. Selanjutnya konsep yang ketiga itu jika hubungannya saling bersinggungan, maka kalau yang satu berarah ke kanan, putarannya yang satu berarah ke kiri. Yang sama ketika bersinggungan adalah kecepatan linearnya, maka V1 sama dengan kecepatan linear roda kedua. Kalau kita uraikan V1 hubungannya dengan kecepatan sudut, maka V1 sama dengan R1 dikali dengan omega 1. Sama dengan V2 itu R2 dikali dengan omega 2. Maka inilah ketiga hubungan dari konsep hubungan antar roda-roda. Bisa sepusat, menggunakan sabuk, dan bersinggungan. Jadi jika sepusat, kecepatan sudutnya sama. Jika menggunakan sabuk, kecepatan linearnya sama. Jika bersinggungan, kecepatan linearnya juga sama. Sekarang kita masuk ke contoh soal tentang hubungan roda-roda sebagai berikut. Tiga roda dihubungkan seperti pada gambar di samping, roda A dan B sepusat, berarti A itu yang luar, B itu yang dalam. Sedangkan roda C dihubungkan dengan ke roda A dengan sabuk. Jika jari-jari RA-nya 4 cm, RB-nya 2 cm, dan RC-nya 10 cm, tentukan perbandingan kecepatan sudut roda B terhadap roda A. Harusnya ini roda B terhadap roda C. Karena kecepatan sudut roda B terhadap roda A itu kan sama, jadi tidak mungkin ditanyakan. Jadi kita ganti roda B terhadap roda C. Maka yang ditanyakan adalah omega B dibanding dengan omega C. Ini yang ditanyakan. Karena roda B itu tidak berhubungan dengan roda C, itu kan yang berhubungan dengan roda C itu roda A, dihubungkan dengan sebuah sabuk. Jadi kita mencari terlebih dahulu hubungan antara roda B dan roda A. Hubungan antara roda B dan roda A itu adalah sepusat, maka kalau sepusat dia mempunyai kecepatan sudut yang sama. Maka kecepatan sudut dari roda A sama dengan kecepatan sudut dari roda B. Selanjutnya hubungan dari roda A terhadap roda C ini dihubungkan oleh sabuk. Maka kalau dihubungkan dengan sabuk, yang samanya itu adalah kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear dari roda C. Kalau kita uraikan VA itu kecepatan roda A sama dengan RA, jari-jari A dikali dengan kecepatan sudut A sama dengan RC dikali kecepatan sudut C. Karena yang ditanyakannya omega B dibagi omega C, maka omega A kita ganti dengan omega B. Karena di sini kan kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Maka kita ganti RA, omega A-nya diganti dengan omega B sama dengan RC dikali omega C.
RA berarti jari-jari roda yang A itu adalah 4 cm. Berarti di sini 4 kali omega B itu yang nanti ditanyakan. RC itu jari-jari roda C 10 cm kali omega C. Maka kecepatan sudut roda B dibandingkan dengan kecepatan sudut roda C itu sama dengan, di sini kecepatan sudut roda B itu kan di atas, maka pengalinya angka 4 harus ada di bawah. 4 di sini berarti 10. Maka ini sama dengan 10 dibagi 4 kalau kita sederhanakan menjadi 5/2. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan sudut roda B terhadap roda C itu perbandingannya 5/2. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Dua roda masing-masing dengan jari-jari 5 cm dan 20 cm dihubungkan dengan tali seperti pada gambar di samping. Jika roda pertama melakukan 17 putaran per menit, roda kedua akan melakukan titik-titik putaran per menit. Jadi yang pertama diketahui adalah R2, karena di sini kan ini roda kedua, ini roda pertama. Roda kedua katanya R2-nya itu jari-jarinya 5 cm, lalu R1 sama dengan 20 cm. Lalu roda pertama melakukan 17 putaran per menit, berarti kecepatan sudut roda pertama yaitu omega 1 itu sama dengan 17 rpm. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut dari roda kedua. Karena di sini dalam satuan putaran per menit, maka kecepatan sudut omega 2 yang ditanyakan berapa? Kita lihat di sini hubungan antar kedua roda tersebut dihubungkan oleh tali. Karena dihubungkan dengan tali, maka yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Maka V1 sama dengan V2. Kecepatan linear roda 1 sama dengan kecepatan linear roda kedua. V1 itu adalah R1 kali kecepatan sudut 1, V2 adalah R2 kali kecepatan sudut 2. R1 tadi 20, maka di sini kita tuliskan 20 cm. Omega 1 kecepatan sudut dari roda 1 adalah 17 rpm, maka 17 sama dengan R2-nya 5 dikalikan dengan omega 2 yang ditanyakan, kecepatan sudut dari roda yang kedua. Maka di sini tinggal kita tentukan omega 2 sama dengan 20 kali 17 dibagi dengan 5. Sama dengan 20 dibagi 5 itu 4, maka 4 kali 17. Hasilnya sama dengan 68. Berarti satuannya adalah rotasi per menit RPM. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu saja pembahasan kita mengenai contoh soal dan konsep mengenai hubungan antar roda. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, di share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.